Indonesia terkenal sebagai negara agraris, di mana pada bidang pertanian merupakan sektor pekerjaan yang paling mayoritas pada masyarakat Indonesia. Menurut Stompo dan Situmorang pada tahun 2012 dan Washington pada tahun 2013, ekonomi penduduk pedesaan patut menjadi perhatian. Lebih dari 92% ekonomi penduduk pedesaan berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Menurut Astuti 2013, masyarakat yang berada di pedesaan tidak memiliki ekonomi yang mumpuni untuk membangun instalasi power plant. Permasalahan ekonomi, pendidikan, dan serta fasilitas-fasilitas yang tidak memadai menyebabkan sumber daya manusia yang berada di daerah pedesaan memiliki kualitas yang rendah. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 merupakan virus baru yang pertama kali dilaporkan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Hingga saat ini, virus ini terus tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah menerapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penerapan PSBB ini kemudian memunculkan berbagai masalah ekonomi di berbagai bidang, termasuk pertanian. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi yang mudah, sederhana, serta tidak memakan banyak biaya untuk membantu perekonomian petani desa di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, saya Fairuz Wawazi ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Saya Hafiza Mawaddah. Saya Delania Eka Rindiani. kami dari tim Universitas Sriwijaya. dengan bangga mempersembahkan paper kami yang berjudul Utebas, pengembangan ubi talas, Colocasia esculenta sebagai snack bus untuk meningkatkan ekonomi petani desa di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah diantaranya: yang pertama, untuk menjelaskan pengembangan dari umbi talas hingga dapat dijadikan sebagai snack bars. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaplikasian umbi talas sebagai snack bars untuk meningkatkan perekonomian petani desa pasca COVID-19. Metode yang kami lakukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini merupakan metode deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menjabarkan data, menguraikan data, dan menyusun data dalam suatu pembahasan yang sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur atau dengan cara library research. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Terdapat beberapa hal yang mendasari penulis dalam menciptakan inovasi ini. Yang pertama adalah rendahnya perekonomian petani desa di Indonesia yang diperparah dengan tersebarnya virus COVID-19. Yang kedua adalah rendahnya pengetahuan petani mengenai cara mengelola sumber daya alam lokal yang berlimpah. Selanjutnya, inovasi ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kelimpahan sumber daya alam lokal, dan yang kedua adalah terciptanya variasi pangan lokal yang bergizi tinggi. Kemudian, pembuatan dari inovasi ini termasuk mudah dan sederhana sehingga dapat dengan mudah diadopsi oleh petani di Indonesia. Diharapkan kemudian inovasi ini dapat meningkatkan perekonomian petani di Indonesia secara berkelanjutan. Umbi talas atau yang juga dikenal dengan umbi lompong dengan nama latin Colocasia esculenta merupakan tumbuhan endemik Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Amiruddin pada tahun 2013, umbi talas dapat ditemukan dengan mudah dan tumbuh liar di berbagai daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Papua. Komoditas ini mengandung nilai gizi yang cukup tinggi sehingga potensial untuk dijadikan sebagai komoditas pengganti nasi. Akan tetapi pengelolaannya belum dilakukan secara optimal sehingga lebih dikenal sebagai komoditas dengan nilai ekonomi yang rendah. Umbi talas mengandung berbagai senyawa kimia yang bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, flavonoid, tanin, dan saponin. Menurut Arianti pada tahun 2014, senyawa kimia yang terkandung dalam tepung umbi talas dapat dilihat pada tabel berikut. Snack bars merupakan salah satu pangan yang digemari oleh banyak orang dari seluruh kalangan. Snack bars merupakan cemilan yang praktis dan juga ringan, dan juga mengandung banyak nutrisi. Salah satunya adalah protein dengan 10-15%, lemak 35-45%, dan juga karbohidrat 40-50%. Snack bars juga merupakan makanan semi basah sehingga dapat disimpan dalam waktu jangka yang panjang. Pembuatan dari umbi talas tersebut dapat dilihat dari berikut. Pertama, mempersiapkan umbi talas. Selanjutnya, mengupas kulit umbi talas. Selanjutnya, mencuci dari umbi talas. Selanjutnya, melakukan penghalusan dari umbi talas. Selanjutnya, menghaluskan kembali dengan menggunakan blender. Selanjutnya, melakukan pengayakan hasil dari penghalusan umbi talas. Kemudian hasil ayakan dari tepung umbi talas tersebut akan dibuat adonan. Adonan ini akan ditambah dengan bahan-bahan tambahan
seperti kacang-kacangan untuk menambahkan cita rasa, kemudian ada air, susu, telur, gula pasir, dan juga margarin. Kemudian adonan ini akan dibentuk dalam bentuk bars dan dilakukan pengovenan dalam suhu 120 derajat Celcius dan dalam waktu kurang lebih 45 menit. Setelah matang, bars ini akan dimasukkan dalam kemasan yang menarik yang kami desain. Analisis pasar UT Bars dibedakan menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi. Apabila UT Bars dipasarkan secara umum, maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal ini dikarenakan bahan utama untuk pembuatan UT Bars didapatkan dari sumber daya alam liar yang memiliki potensi. Dari sisi tren dan teknologi, UT Bars dikemas dalam kemasan yang menarik dan praktis sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga, dari sisi kesehatan, UT Bars memiliki kandungan senyawa-senyawa kimiawi yang berguna bagi tubuh, baik senyawa esensial maupun senyawa non-esensial seperti vitamin. Di era pandemi coronavirus yang seperti sekarang ini, UT Bars menjadi pilihan yang tepat untuk snack sehat dan meningkatkan kekebalan tubuh. Adapun kelebihan UT Bars dibandingkan bars yang lain adalah yang pertama, bahan baku UT Bars merupakan sumber daya alam lokal. Yang kedua, dapat mendukung program diversifikasi pangan. Yang ketiga, dapat menurunkan angka impor. Dan yang terakhir, cara pembuatan UT Bars lebih mudah dibandingkan bars yang lainnya. Dalam implementasi gagasan UT Bars terdapat beberapa pihak-pihak yang berwenang. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Pertanian yang memiliki wewenang untuk menghimbau dan memberikan edukasi kepada para petani secara langsung maupun secara penyuluhan. Yang kedua yaitu kelompok tani yang merupakan sasaran dari implementasi gagasan UT Bars. Yang ketiga adalah ahli media yang membantu dalam proses pencetakan kemasan UT Bars. Dan yang terakhir adalah pemerintah yang membantu atau berwenang untuk mengurus surat perizinan komersialisasi produk UT Bars. Berikut merupakan analisis SWOT dari produk UT Bars. Yang pertama, kekuatan. Bahan baku mudah dibudidayakan, cara pembuatan produk yang relatif mudah dan terjangkau, memiliki kandungan gizi yang tinggi, kemasan yang menarik, produk yang tahan lama, dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Sedangkan kelemahan atau weakness, terbatasnya modal, sarana dan prasarana yang belum mencukupi, pengetahuan masyarakat yang masih tergolong minim, dan tidak ada varian rasa dari UT Bars. Peluang atau opportunities. Snack sehat di era COVID-19 memunculkan ketertarikan terhadap produk pangan sehat dan bergizi. Kegemaran jajan dari kalangan anak hingga dewasa, bahan utama atau umbi talas yang belum banyak dibudidayakan secara konvensional. Dan yang terakhir, ancaman atau threat. Yang pertama, datangnya pesaing baru, ancaman dari pesaing sejenis, dan ancaman dari produk substitusi. Adapun kesimpulan dari penulisan ini diantara yang pertama, pengembangan umbi talas menjadi olahan produk makanan yang kekinian, yaitu dalam bentuk bars atau produk UT Bars ini sangat mudah dan sangat sederhana untuk ditiru oleh para petani. Kemudian secara ekonomi dan dikaji dari berbagai sumber yang relevan dan dilakukan analisis SWOT yang dilakukan, produk UT Bars ini berpotensi untuk disukai dan diterima oleh masyarakat, sehingga peluang potensi petani untuk mengembangkan ini sangat tinggi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam dari Bumi Sriwijaya. Wang kita galau.